Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyil amin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. Wa qala radhiyallahu anhu, telah berkata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, as-salafu yaqulun, para ulama-ulama yang dahulu mengatakan, al-kitabatu wa mutala'atun nahwi ba'dal asri tud'iful aqla wal basar. Bermula menulis, artinya menulis yang banyak, dan mutala'ah kitab nahwu sesudah sembahyang asar itu akan berakibat melemahkan akal dan mata. Mutalaah pak nahu sesudah asar itu melemahkan akal dan mata. Wa kadzalika ahlut tib yaqulun, seperti demikian pula orang-orang yang ahli kedokteran mengatakan fi ilmil ma'qul, pada ilmu yang ma'qul, seperti ilmu nahwu itu ilmu ma'qul, ilmu saraf ilmu ma'qul. Lain hal ilmu manqul macam tafsir hadis, nah itu kada jadi masalah sesudah asar. Wa salafuna, pendahulu-pendahulu kami, tokoh-tokoh pendahulu kami, la yaqra'un, mereka tidak membaca bi kutubil ma'kulat, pada kitab-kitab yang ma'kulat ba'dal asar, sesudah asar itu. Wa inna dzalik bil lail, bahwa yang demikian itu di waktu malam, mutalaah nahwu, mutalaah saraf, mutalaah fikih, imbah asar, malam hari yang bagus. Illam yakun bin nahar, jikalau tidak ada dengan siang. Aula min ba'dil asar, lebih baik dari sesudah asar. Kalau siang kada ada waktu untuk mutalaah kitab-kitab nahwu tadi, kitab-kitab yang seumpamanya ma'kulat, kalau kada ada waktu siang, malam lebih baik daripada sesudah asar. Wa qala nafa'allahu bih, berkata lagi beliau, kana sayyiduna Abdullah al-Aidrus min sa'ati aqlihi, dari keluasan akal beliau, la yuqri'u ahadan fi kitabin min kutubil fiqhi, tidak membacakan beliau akan seseorang pada kitab dari kitab-kitab fikih, illa wa ma'ahu kitabun fit tasawuf, kecuali beserta kitab fikih itu ada kitab dalam bab tasawuf. Jadi Abdullah al-Adrus setiap kali sidin belajar fikih, sidin kadang meninggal membaca kitab tasawuf, mesti bergandingan antara fikih dan tasawuf itu. La illa wa ma'ahu kitabun fit tasawuf. Wa kana Sayyid Sulaiman ibnu Yahya Maqbul al-Ahdal, la yabtadi'u fid darsi, beliau tidak memulai pada pelajaran, illa ba'da ayyastabtihahu, kecuali sesudah beliau buka itu pelajaran, bisyai'in, dengan sesuatu, min kitabil ihya. Setiap kali sidin hendak belajaran, ihya dulu baca. Summa yabtadi'u bi qira'atil fiqhi, kemudian hanya mulai pada membaca fikih. Zakara zalik, menyebutkan yang demikian ibnuhu, putra beliau, Sayyid Abdurrahman ibnu Sulaiman bin Nafasil Yamani, dalam kitab An-Nafasil Yamani. Faidatun hadhi faidah, qala Syekh Muhammad ibnu Iwad bafadal, kana radhiyallahu anhu, yakni al-Imam Ahmad ibn Hasan al-Attas nafa'allahu bih, yu'jibuhu ayyabtadi al-qari'u bima bihi busyra lis-sami'in,
menyenangkan akan beliau, menakjubkan maksudnya menyenangkan akan beliau bahwa memulai orang yang membaca itu dengan sesuatu yang padanya sesuatu itu kegembiraan bagi para pendengar. Jadi beliau apabila memulai pengajian, memulai ceramah, ada sedang membawakan hadis-hadis yang sifatnya itu adalah busra, kabar gembira bagi orang yang mendengar. Wa qad jaa ilaihi ahadu talabah yuridul qira'ata alaihi bi sahihil Bukhari. Sungguh datang kepada Sidin salah seorang penuntut ilmu hendak membaca atas Sidin Sahih Bukhari. Fasyara aba yaqra'u mubtadi'an di kitabil janais. Mulailah membaca si murid tadi di hadapan Sidin dengan kitab jenazah. Mulai membaca masalah kematian. Fataghayyara wajhuhu alaih, berubah wajah Sidin atas si murid tadi. Wa atabahu, beliau celak itu murid itaban syadida, celaan yang bersangkutan. Wa qala, berkata Sidin, ama fi hadzal kitab babun siwa babil janais, adakah tidak ada dalam kitab ini bab selain kitab kematian? Jadi hendaknya memulai itu dengan sifatnya kabar-kabar gembira. Wa husnul ibtida wal ibtitah, bermula bagusnya memulai, membuka, dalilun dalil ala fadalatil talibi wa najabatihi, atas dalil petunjuk atas kecerdikan itu penuntut ilmu dan kepandaiannya. Intaha min majmu' kalamihi. Faidatun ay hadhi faidah qala ba'duhum ajwadul awqat, paling baik waktu lil hifzi, untuk menghafal, al ashar, waktu sahur, 3:30 jam 4 itu paling akas untuk menghafal sesuatu hafalan jam itu. Walil bahsi, untuk membahas, kalau untuk membahas, mengurik, menggali, al ibkar, waktu pagi. Walil kitabah, untuk bertulis, wasatun nahar, pertengahan siang. Walil mutala'ati wal muzakarah, waktu yang paling baik untuk mutala'ah dan muzakarah, al-lailu, adalah malam. Wa qala al-khatib, berkata lagi al-khatib, ajwadu awqatil hifzi, paling baik waktu menghafal, al-ashar. Summa wasatun nahar, kemudian pertengahan siang. Summa al-ghadat, kemudian pagi hari. Qala, berkata beliau, wa hifdzul lail, menghafal di waktu malam, anfa'u, lebih bermanfaat, min hifdzin nahar, daripada menghafal waktu siang. Wa waqtul ju', waktu lapar, anfa'u, lebih bermanfaat, min waktu syiba, daripada waktu kenyang. Wa ajwadu amakinil hifzi, paling baik tempat-tempat menghafal, al-ghurab, adalah kamar. Jangan bapak hafal di masjid, di lapangan, di dapur, bahafal yang paling baik di kamar. Wa kullu mawdhi'in ba'id, dan tiap-tiap tempat yang jauh, anil mulhiyat, daripada yang menyibukkan, melingahkan. Faidatun ay hadhi faidah, qala al-habib al-imam Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu, kullu ilmin lahu usulun, tiap-tiap ilmu itu ada mempunyai usul. Idza dhabatahal insan, bila mendabit akan usul itu oleh manusia, takadu tandabitu lahul furu', hampir-hampir terdabit bagi dia cabang-cabangnya. Orang yang menguasai usul satu ilmu itu dia hampir menguasai cabang-cabangnya.
Wa man arada ayyatabahhara fi fannin, siapa yang menghendaki bahwa dia melaut yatabahhar, siapa yang menghendaki artinya menguasai fi fannin pada satu pan, falyakhuz bi usulihi, ambil usulnya, litatba'ahal furu', agar mengikuti akan itu usul oleh cabang-cabangnya. Faidatun qala Sayyidina al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid nafa'allahu bih, idza stafatta faidatan, bila engkau mendapat satu faidah, fa'apid ha ghairak, berikan faidah itu kepada selain engkau. Misal kita mutalaah, ada mendapat ilmu yang bagus, kita mutalaah ngawakib kah misalnya, mutalaah i'anah kah nang di dalamnya itu mutalaah ada terdapat nang bagus. Nah, fa'apid ha ghairak, beriakan juga lain. Wa qul lahu, dan katakan bagi orang lain itu, yupid ghairahu, beriakan pulang lain. Kita pernah kalau aku beri ilmu, aku ada bertemuan di kitab, cuma karena bila ikan dapat, beriakan pulang ke lain. Hatta yazidakallah, sehingga Allah menambahkan engkau. Wakilah syi'ra, dikata orang syair, afidu jahulan ma'alim tuhudunahu, yufidukumur rahman ma tajhalunahu. Berikan faidah akan orang jahil sesuatu yang kamu ketahui akan itu mah dunahu, terhadap orang jahil itu. Orang jahil, beri dia faidah, beri dia ilmu, niscaya memberi faidah akan kamu oleh Tuhan sesuatu yang kamu tidak tahu. Berkahnya artinya. Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, fi adiyatin wa azkarin mufidatin li talibil ilmi wa fawaida ukhra. Pasal yang kelima pada doa-doa, zikir-zikir yang berfaedah bagi orang yang menuntut ilmu dan faedah-faedah yang lain. Faidatun qala Sayyidina al-Imam Ali bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih fil atiyatil haniyah, waliyakun mimma tattakhidhuhu dzikra minal asma allati turisuka hifzal ulum wa fahma ma'aniha wan nutqa bi gharaibiha. Hendaklah dari sesuatu yang kamu jadikan sesuatu itu zikir dari asma, nama-nama Allah yang mewariskan itu asma akan engkau, yang membuahkan itu asma akan engkau, hafal ilmu-ilmu dan paham makna-maknanya dan menuturkan dengan keganjilan-keganjilannya. Hazanil isman, ini dua nama, al-mubdi'ul khaliqu. Wa aqallu ma tazkuru bihima, sekurang-kurang yang kamu zikir dengan kedua itu nama, kulla yaumin, tiap-tiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Wala hadda li aktsarihi, tidak ada batas bagi banyaknya. Wa zalika an taqula ya mubdi'u ya khaliq, 100 kali, siang kah, malam kah, besukan kah, kamarian kah, ya mubdi'u ya khaliq, 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 100 kali sekurang-kurangnya. Itu akan membuahkan, memberikan faidah kepada kita, pahapalan lawan ilmu yang didapat, mudah memaham, dan akan bisa menerangkan itu ilmu nantinya dengan keterangan-keterangan yang ajaib. Ini suatu amalan yang mesti diamalkan oleh para penuntut ilmu. Apalagi nang kada pahapalan, makin banyak lagi mestinya berzikir nito, nang ada pemahaman. Ya mubdi'u ya khaliq. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata lagi Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, idza aradta an-nauma, bila kamu hendak guring, faqra, baca. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr
bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah wa sahabil musakhkhari bainas sama wal ard ayatin liqaumin ya'qilun. Al-Baqarah 164 ayat itu. Hana guring bacaan itu paampihan kita bepandir. Biar kita ada bacaan-bacaan lain, baca dengan lain-lainnya gini penutup amalannya baca ini. Fa inna fiha manafi'a katsirah, banyak bana manfaatnya. Minha setengahnya annaha tu'inuka ala hifdzil Qur'an, membantu engkau menghafal Al-Qur'an. Wa annaka la tansa ma hafiztahu min zalik, dan engkau tidak akan lupa sesuatu yang pernah engkau hafal dari yang demikian. Ilmu yang sudah kita hafal, ilmu-ilmu yang sudah kita hafal kada akan hilang daripada kita, asalkan bila hendak guring baca bacaan tadi, inna bi khalqis samawati tadi. Palazimha, maka kekalkan olehmu, lazimi akan kamu bacaan ayat tadi. Kullama aradtan naum, bila mana kamu hendak guring. Ala bi ayyi waqtin kana bilailin aw naharin, baik hendak guring siang, baik hendak guring malam, disuruh kita membaca itu. Nah, hingga situ faidatun ay hadhihi faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih kita membaca manaqib Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Wa min kalamihi rahimahullahu ta'ala, setengah daripada perkataan beliau, wijangan-wijangan beliau. Ujar Sayyidin, az-zuhdu asasul ahwalil mardiyah wal maratibis saniyah. Bermula sifat zuhud itu merupakan pondasi segala hal-hal yang diridhai dan pondasi daripada segala martabat-martabat yang terpuji atau yang mulia. Zuhud artinya adalah meninggalkan sesuatu daripada dunia yang halal karena khawatir mengganggu dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedudukan zuhud lebih tinggi daripada wara. Tingkatan wara yang paling tinggi merupakan tingkatan zuhud yang paling rendah. Kada akan bisa seseorang sampai bersifat dengan zuhud kalau sebelumnya itu kada wara. Wara artinya beberapa macam. Ada wara yang minimal menjauhkan diri daripada yang diharamkan, menjauhkan diri daripada yang diharamkan. Ada wara yang kedua lebih tinggi lagi, menjauhkan diri daripada hal yang tidak halal. Lain tuh. Yang pertama tadi kan wara menjauhkan diri daripada yang haram. Kalau yang kedua, tingkatan wara itu adalah menjauhkan diri daripada hal yang tidak halal. Termasuk subhat, kada mau juga memakai. Dan pengertian wara ini, kadang-kadang kita membaca wara itu
sempit pengertiannya, sehingga seolah-olah wara itu hanya tertuju kepada bari memberi, sadakah bersadakah, wakaf bawakaf, hadiah berhadiah. Padahal wara bukan hanya itu, wara mencakup segala macam muamalah seseorang, jual beli, siwa bersanda, siwa bersiwa, sanda bersanda, injam meminjam. Contohnya, orang tersebut mempunyai harta yang kita perkirakan separuh yang halal, separuh yang haram, harta orang itu. Lalu kalau kita duduk di tingkatan wara yang nomor 2, kita kadang mau bekerja sama dengan orang itu, putus hubungan kerjasama. Andai kata inya menjual sesuatu lawan kita, kita kada hakun menukari. Andai kata inya hendak nukar lawan kita, kita kada mau menjuali. Andai kata inya hendak menginjami kita, kita kada mau makai injamannya. Andai kata inya hendak menyiwa akan lawan kita, kita kada mau menyiwa. Andai kata inya menyarui kita, kita kada makan makanannya. Nah, komplit seluruhnya itu. Jangan diarti wara itu sempit hanya urusan makan, urusan bersedekah, berhadiah, undangan dan sebagainya. Ini kadang-kadang karena kadang mengerti masalah wara, orang nang hartanya dianggap ada haramnya, ada halalnya. Pulan, kita anggap ngarannya pulan. Pulan ini hartanya ada haram, ada halal. Lalu kita orang wara nih kisahnya. Wara kita wara. Diundangnya keseruan inya, kita kadang mau makan. Kenapa? Karena ada halal, ada haram di situ. Itu bujur aja, kadang mau makan di situ. Cuma yang lebih penting, andai kata si pulan itu hendak nukar barang lawan kita, maulah kita juali. Bila kita mau aja menjuali, inya hendak nukar barang lawan kita, berarti kita kada bujur waranya. Atau pulan itu ada di isi toko, pedagang asam bawang, pedagang rokok, dagang apa umpamanya, kita hakun nukar barangnya itu sama aja juga. Jadi bukan hanya sekedar urusan bari membari, wara ini jangan sesempit itu. Wara itu artinya mencakup seluruh bab muamalat. Orang nang kada mengerti, dikira wara itu hanya urusan kada mau makan, kada mau minum. Nukar nuinya kita barang hakun aja, orangnya hendak nukar lawan kita mau aja juali. Nah ini pengertian wara nang keliru, wara nang salah. Jadi si pulan nang hartanya ada haram, ada halal tadi, ibaratnya hendak nukar sesuatu lawan dagangan kita, kita kada mau juali. Kita kada juali karena kita wara. Andai kata inya hendak berjual sesuatu, kita kada mau nukari, ampunnya. Andai kata inya hendak menyiwa ampun kita kada mau nyiwakan. Nah jadi luas masalah itu. Jangan hanya sesempit. Nah wara yang paling tinggi, zuhud yang paling rendah. Zuhud artinya meninggalkan yang halal kalau itu dianggap akan mengganggu ibadahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun zuhud bertingkat-tingkat lagi pulang. Tingkat zuhud yang paling rendah adalah aku meninggalkan ini dunia, meninggalkan ini kekayaan, meninggalkan ini harta karena mengganggu aku daripada amalan-amalanku yang wajib. Ini halal, barangnya halal, pekerjaannya halal. Kalau ini ku terima, aku terganggu gawianku nang wajib. Sambahyang misalnya keluar waktu kaina. Contohnya
Waran yang lebih tinggi lagi sedikit daripada itu adalah orang yang menghindar daripada dunia karena dia khawatir akan mengganggu ibadahnya, bukan hanya nang wajib, nang sunat-sunatnya pun khawatir kita gangguinya. Kalau ini ku ambil pekerjaan ini atau ku ambil barang ini, nang selama ini aku sembahyang berjamaah bisa kada kawal lagi. Nang selama ini aku sembahyang di awal waktu bisa kada kawal lagi. Bisa tak ke tengah waktu, tak ke akhir waktu. Nah ini lebih tinggi lagi waraknya daripada yang pertama. Nang lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi zuhudnya itu adalah orang yang tidak mau mengambil yang halal daripada dunia karena dia khawatir akan melalaikan hatinya daripada zikrullah subhanahu wa ta'ala. Lebih tinggi lagi itu. Ada sepeda motor contohnya. Kita mengerti sepeda motor ini halal. Kamu hendak jualan sepeda motor, berpikir inya, walaupun sepeda motor ini halal, cuma aku khawatir kalau sepeda motor ini nanti membuat aku maksiat, membuat aku tertinggal kewajibanku, kada diterima sepeda motor tadi. Nah ini dengarnya zuhud yang paling rendah, paling rendah zuhud. Itu ada sepeda motor nang halal, hendak lagi jam, ada hendak. Kenapa? Aku khawatir kalau gara-gara sepeda motor ini aku tertinggal ibadahku yang sunnah. Lebih tinggi lagi ini zuhud. Itu ada kendaraan yang halal kam hendakkah? Aku khawatir kalau dengan adanya aku kendaraan yang halal itu aku bisa lalai daripada zikrullah, mengingat Allah. Ini zuhud lebih tinggi lagi. Jadi sifat zuhud itu adalah merupakan pondasi ahwal mardiyah dan martabat yang mulia. Kawalah kita hendak jadi orang baik, kawalah hendak jadi orang arif, sedangkan kita banyak berisian benda-benda yang menyibukkan kita daripada ibadah, kada bisa. Kawalah kita hendak jadi orang ma'rifat kepada Allah umpamanya, sedangkan kita banyak mempunyai harta walaupun halal, tapi harta ini sering kali membuat kita lengah, membuat kita lalai terhadap hal-hal yang disunatkan Allah, kada akan bisa. Jadi sifatnya zuhud ini adalah membuang, meninggalkan harta benda yang halal kalau dianggap itu menghalang kepadaku untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita punya zuhud seperti itu, berarti kita sudah ada punya pondasi untuk ditanami, untuk dibangun di atasnya keadaan-keadaan yang diridai Allah dan martabat-martabat yang mulia. Wa huwa awwalu qadamil qasidin, ujar Ahmad Ar-Rifai, zuhud itu merupakan awal jejak orang-orang yang menuju ilallahi ta'ala. Tarikah Ar-Rifaiyah. Orang hendak masuk tarikah Rifaiyah, jam berapa bisi harta, jam berapa bisi toko, jam berapa bisi rumah, harus buangnya semua. Jam harus betilanjang daripada kekayaan maksudnya. Karena itu seringkali membuat engkau lalai daripada kewajiban, lalai daripada yang sunat dan lalai daripada sebagainya. Jadi awal langkah orang yang menuju Allah zuhud dulu. Wal munqati'in ilaih, dan yang berputus kepada Allah, warradin anhu, yang ridha daripada Allah, wal mutawakkilin alaih, dan bertawakal atas Allah. Faman lam yuhkim asasahu fi zuhdi, barang siapa yang tidak menguatkan pondasinya pada zuhud, lam yasihha lahu syai'un mimma ba'dahu, tidak akan sah bagi dia sesuatu dari sesudahnya zuhud itu. Nah, sudah zuhud masih banyak lagi, khauf, raja, syukur, tawakal, ridha, sesudah zuhud. Bila zuhud kada lulus, kada akan kau sampai kepada makam-makam yang lebih tinggi lagi. Wal faqru libasul mursalin, bermula fakir itu merupakan pakaiannya para rasul. Wa jilbabus salihin, fakir itu merupakan jilbabnya orang-orang yang saleh.
wa tajul muttaqin, merupakan mahkotanya orang-orang yang takwa, wa maniyatul muridin, dan merupakan keinginan seorang murid, keinginan para murid, angan-angan para murid, wa muniyatul muridin, wa ghanimatul arifin, keberuntungan orang-orang yang arif, wa ridha rabbil alamin, dan keridaan Tuhan semesta alam, wa karamatun, dan karamat li ahli wilayatihi, bagi ahli wilayahnya rabbil alamin. Orang yang hendak menuju Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang harus mengisi waktu-waktunya dengan ibadah. Orang yang hendak menuju jalan Allah, menuju keridhaan Allah, mesti orang yang penuh waktu-waktunya dengan ibadah. Kalau inya banyak berisi dunia, yang seringkali mengganggu pikirannya, mengganggu tenaganya, kawalah berjalan kada akan bisa. Makanya diperlukan zuhud untuk bisa melangkah itu. Wa min kalamihi nafa'allahu bi, setengah daripada kalamnya Ahmad Ar-Rifai, al-unsu billah la yakunu illa li'abdin qad qamulat taharatuhu wa safa dhikruhu wastawhasha min kulli ma yashghaluhu 'anillahi ta'ala, fa inda dhalik anasahu Allah ta'ala bih wa aradahu bihaqqi haqaiqil unsi. Bermula kemesraan dengan Allah. Orang-orang yang sudah diberi Allah kemesraan dengan Allah ini akan timbul di mulutnya ucapan-ucapan yang menurut kita kada beradab, yang menurut kita kada bagus. Tapi inya berhubung sudah jinak mesra dengan Allah, bagi dia patut saja mengucapkan kata-kata itu, asal sudah mesra dengan Allah. Al-unsu billah, kemesraan dengan Allah Ta'ala. Seperti ada disebutkan orang Hirang Negro di zaman Nabi Musa sembahyang istisqa, minta hujan, kada hujan hari. Allah berikan ilham, petunjuk kepada Nabi Musa, datangi di gua sana ada seorang laki-laki hitam, macam minta doa akan lawannya. Musa mencari laki-laki itu, takunakan siapa ngaran ikam, Barah ngarannya. Lalu jar Musa, aku datang ke sini suruh Tuhan supaya ikam berdoa minta hujan. Berdoa si Barah tadi, ya Allah, amun ikam kada mau hujannya, nang apa garang ruginya? Ikam mau hujan itu kada mengurangi kekayaan engkau menghujani kami, kadang mengurangi perbendaharaan engkau. Hujani kami, kasihan kami ini, melihatlah. Nah itu kata-kata orang yang sudah mesra dengan Allah. Amun kita nang minta ditolak Allah. Kenapa? Karena kita belum mesra dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kejinakan dengan Allah ta'ala tidak bisa kecuali bagi hamba yang sempurna kesuciannya, yang bersih zikirnya, yang liar dari sesuatu, yang jauh dari sesuatu yang menyibukkan dia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah batin kita bersih, zikir sempurna kebersihan kita, zikir kita bersih, kita jauh daripada yang membuat lalai dengan Allah, fa inda dzalik anasahullahu ta'ala bihi, ketika itu Allah akan bermesra dengan kita. Fa inda dzalik anasahullahu ta'ala bihi, ketika yang demikian itu maka bermesralah akan dia oleh Allah Ta'ala dengan orang itu. Wa aradahu, dan Allah menghendaki akan orang itu bihaqqi haqaiqil unsi, dengan kebenaran, dengan hak hakikat kemesraan. Fa akhazahu, maka Allah ambil daripada dia min wijdi ta'mil khauf, daripada perasaan rasa khauf lima siwah bagi selain Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa kana yaqul, dan Syekh Ahmad Ar-Rifai berkata lagi, at-tauhid, bermula tauhid itu adalah wijdanu ta'zimin fil qalbi yamna'u min at-ta'til wa tasbih. Tauhid itu adalah perasaan mengagungkan di dalam hati yang mencegah itu perasaan daripada mengusungkan dan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqul, beliau berkata lagi, at-tauhid, uhibbu li ashabi, aku suka bagi kawan-kawanku, al-ju'a, lapar, wal urya, tidak berpakaian, wal faqra, kefakiran, wal zulla, kehinaan, wal maskanah, kemiskinan, wasyafaqata, kasih sayang, alal ikhwan, mimma yuqarribu ilallah, daripada yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Wa min syaratil fakir, sebagian syarat seorang fakir, ayyara kulla nafasin min anfasihi a'azza minal kibritil ahmar. Syaratnya seorang itu disebut al-fakir, orang yang berhajat kepada Allah. Orang itu syaratnya jadi al-fakir, bahwa dia melihat tiap-tiap napas daripada napas-napasnya lebih berharga daripada belirang yang merah. Belirang tuh hingga hirang, ada nahabang arang benar harganya. Inya menganggap setiap napas yang dikeluarkannya itu lebih berharga daripada belirang merah. Fayudi'u kulla nafasin ma yasluhu lahu, dia menitipkan akan tiap-tiap napas sesuatu yang patut baginya. Fala yadhi'u lahu nafasun, tidak ada yang tersia-sia baginya napas. Wa kana yaqul, beliau berkata, idza ta'allama ahadukum syai'an minal khair, bila kalian belajar, salah seorang kamu belajar sesuatu dari kebaikan, falyu'allimhun nasa, ajarkan kebaikan itu kepada manusia. Yasmulu lahul khair, berbuahlah bagi dia kebaikan itu. Wa kana radhiyallahu anhu, berkata lagi Habib Ahmad Ar-Rifai, tariqatuna, tarikat kami, Ar-Rifaiyah, mabniyatun, dibina, dibangun, ala salasati asya, 3 perkara. Pertama, lanas alu, kami tidak akan pernah minta-minta. Minta apapun kada mau. Wala naruddu, dan kami tidak menolak pemberian orang. Kami tidak minta dan kami kada menolak pemberian orang. Wala nadakhiru, dan kami kada menyimpan. Artinya apa? Mun diberi orang sambut beriakan pulang. Nah itu. Wa kana yamshi ilal magzumin wazzamna, beliau itu Syekh Ahmad Ar-Rifai ini berjalan kepada orang-orang yang kena penyakit besar seperti lepra, kusta. Wazzamna, dan sidin mendatangi orang-orang nang stroke. Yaghsilu siyabahum, sidin menapasiakan pakaian mereka. Wa yabli ru'usahum, membersihkan kepala mereka. Walihahum, janggut mereka. Wa yahmilu ilaihim at-ta'am, sidin bawakan kepada mereka itu makanan. Wa ya'kulu ma'ahum, sidin makan bersama-sama mereka. Wa yujalisuhum, sidin sekedudukan dengan mereka. Wa yas'aluhum ad-du'a, dan sidin minta doakan kepada mereka itu. Wa yaqul, beliau berkata, az-ziyarah limisli haula wajibatun, mailangi seperti orang-orang ini wajib. Orang stroke, orang kena penyakit. Wa marra ala sibyanin, dan beliau lewat atas kakanakan yal'abun, yang sedang bermain. Kakanakan sedang bermain, sidin lalu baharabu minhu, bukahan kakanakan. Minhu, dari beliau, haibatan, karena takutan. Rupanya orangnya angkar potongannya Ahmad Ar-Rifai ini. Dikira akan orang gila.
bukan negana. Fasara yatba'uhum, jadilah beliau mengiringi kekanakan di kampung sidin kekanakannya. Wa yaqulun, dan berkata sidin, wa yaqul berkata beliau, ij'aluni fi hillin. Wahai kanak-kanak, aku minta halal lawan ikam semua. Aku minta halal kepada kalian semua. Faqad rawwa'tukum, aku tadi menakutkan akan kamu. Putunganku ini menakutkan kamu, jadi aku minta halal kepada engkau. Irji'u ila ma kuntum alaih, kembalilah kamu kepada bermain-main yang kamu atasnya permainan tadi. Wa qala lil sabiyyin marratan, satu kali beliau pernah berkata bagi kanak-kanak, ujar sidin lawan kanak-kanak tuh, man anta, siapa ikam? Faqala lahu, ujar si kanak-kanak, isfuduluka, ini perkataan sia-sia dari engkau. Punya kanak-kanak tadi. Sidin bertakon, ikam ini siapa? Punya kanak-kanak, itu perkataan yang sia-sia. Fasara yuraddiduha, jadilah beliau mengulang-ulang perkataan kanak-kanak tadi. Isfuduluka, isfuduluka. Wa yaqul, beliau berkata, adabtani ya waladi, engkau telah memberi pelajaran kepadaku hai kanak-kanak. Jazakallah khair. Artinya kada perlu bertakun siapa engkau tuh, kada perlu. Hanya membuang-buang kata-kata. Wa kana yazurul marda, beliau ini suka mengilangi orang-orang sakit, ila masirati yaumin wa yaumain, sampai perjalanan sehari dua hari. Wa yarji'u bulik, wa yakhruju ila tariq, dan beliau keluar ke jalan, yantazirul umyan, menunggu orang-orang yang buta. Fayaquduhum, sidin tuntun mereka. Wa idza qadima minas safar, bila beliau datang dari musafir, wa qaruba min ummi Ubaidah, dan parak daripada ummi Ubaidah baladihi, kota sidin, yashuddu wastahu, beliau mengikat pinggang sidin. Wa yukhriju hablan, mengeluarkan sidin akan tali, muddakharan, yang disimpan ma'ahu besertanya. Wa yajma'u hataban, sidin mengumpulkan kayu. Wa yahmiluhu ala ra'si, sidin bawa kayu itu di atas kepala sidin. Fa idza fa'ala dzalik, bila sidin memperbuat demikian, fa'alal fuqara kulluhum mislahu, anak buah sidin memperbuat samuaan kayak sidin. Begitu parak sampai di batas kota, cari kayu, bawa ke kota. Fa idza dakhala al-balad, bila sudah masuk ke kota, farraqal hataba, sidin bagi-bagi kayu itu, alal aramil, atas orang-orang yang janda, wal masakin, orang-orang miskin, wazamna, orang-orang yang tungkut, yang stroke, wal umyan, orang-orang buta, wa nahwihim, dan seumpama mereka itu. Ini setengah daripada akhlak kelakuan daripada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Nah, hingga situ dahulu. Wa waqalahu annahu hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.